Halo, welcome to channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Fitri Alfika, NIM 1914040072. Ananda mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan Tadris Matematika. Baiklah, pada video kali ini Ananda akan memaparkan sebuah ujian tengah semester yang mana dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Selamat menyaksikan video kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja ke paparan video tentang ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama atau soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contohnya. Mari kita jawab. Yang pertama, kita harus mengenal dahulu perbedaan. Yang mana pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan hasilnya bersifat kuantitatif. Nah, karakter suatu pengukuran antara lain adalah memberikan angka terhadap sesuatu yang disebut objek secara sistematis. Nah, inilah mengenai pengukuran. Nah, selanjutnya mengenai penilaian adalah proses menentukan kualitas suatu objek atau kegiatan pengambilan sebuah keputusan untuk menentukan sesuatu yang dengan ukuran tertentu berdasarkan kriteria dan bersifat kualitatif. Nah, untuk evaluasi adalah kegiatan yang meliputi pengukuran dan penilaian atau suatu keputusan tentang nilai berdasar hasil pengukuran dan juga proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan sebuah informasi. Nah, itulah perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, dari ketiga perbedaan tersebut sehingga kita memperoleh contohnya. Yang mana contoh untuk pengukuran, kita misalkan dari 50 soal pilihan ganda, Fitri mendapatkan skor 42. Nah, untuk penilaian, skor yang diperoleh oleh Fitri diolah, Fitri mendapatkan nilai yang sangat baik. Nah, sedangkan untuk evaluasi, setelah melalui tes, pengukuran, dan penilaian dapat ditentukan bahwa Fitri lulus dengan hasil memuaskan dan perlu dipertahankan. Nah, itulah contoh sekilas tentang evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Nah, contoh secara lebih jelasnya yaitu contoh lainnya tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah misalkan seorang pendidik ingin mengetahui apakah materi pembelajaran terkait hal itu benar-benar telah dipahami oleh peserta didiknya. Untuk membandingkan hasil pekerjaan peserta didik yang satu dengan yang lain. Nah, hasil pekerjaan akan diberikan pengukuran oleh pendidik berupa nilai berbentuk angka. Setelah itu pendidik melakukan penilaian yaitu mengambil suatu keputusan dari hasil pengukuran tadi. Nah, nilai atau angka yang diperoleh peserta didik dapat diambil suatu keputusan oleh pendidik seperti jika nilainya di atas KKM maka akan mendapatkan atau dikategorikan tuntas. Nah, namun jika nilainya di bawah KKM berarti tidak tuntas. Nah, selanjutnya pendidik melakukan suatu evaluasi yaitu mengukur dan menilai. Di dalam mengevaluasi ini pendidik dapat memberikan kesimpulan jika peserta didiknya banyak yang mendapatkan nilai di bawah KKM atau tidak tuntas, maka kesimpulannya pendidik dapat mengetahui bahwasanya materi yang diajarkannya belum dipahami oleh peserta didiknya.
Jadi, dari pengertian dan contoh pengukuran, penilaian, dan evaluasi di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap yang pertama kita lakukan adalah pengukuran. Setelah itu melakukan penilaian, lalu dilakukan interpretasi dari nilai itu, maka yang dikatakan penilaian. Lalu setelah itu baru dilakukan sebuah evaluasi. Nah, itulah jawaban mengenai soal yang pertama. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, jelaskan beda penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor beserta contohnya. Mari kita jawab. Yaitu ranah kognitif, menilai ranah kognitif. Nah, ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak atau ranah yang lebih menekankan pada pengetahuan yang dimiliki. Maka penilaian ranah ini lebih ke pengetahuannya. Nah, untuk penilaian atau penilaian ranah afektif yaitu proses menentukan kualitas siswa lebih ke sikapnya. Maka ranah afektif itu ranah yang berkaitan dengan sikap atau nilai. Sedangkan ranah psikomotor yaitu proses menentukan kualitasnya lebih ke keterampilannya. Maka ranah psikomotor itu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak seseorang, menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya melompat, lari, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, selain perbedaan di atas, ada juga perbedaan lainnya, seperti perbedaan terletak pada teknik evaluasi, yang mana untuk kognitif yaitu cenderung diberikan tes, baik tes tulisan, tes lisan maupun tes secara tertulis. Nah, sedangkan afektif dan psikomotor itu bisa menggunakan teknik non-tes seperti angket, wawancara, observasi, portofolio, dan lain-lain. Nah, selain perbedaan juga terletak pada hasil pembelajarannya, seperti yang terlihat pada paparan ujian tengah semester kali ini, yang mana ranah kognitif yaitu dalam berhitung dapat diartikan sebagai aktivitas kognitif dalam memahami hitungan secara tepat dan kritis. Nah, sedangkan untuk ranah afektif yaitu berhubungan dengan sikap dan minat maupun motivasi siswa, dan psikomotor berkaitan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan berhitung. Nah, dari perbedaan tersebut maka diperoleh contoh penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor tersebut. Jika dalam suatu pekerjaan seseorang menjelaskan tentang sistem fotosintesis, maka ada penilaian yang harus dilakukan. Penilaian ranah kognitif yaitu apa yang dimaksud dengan fotosintesis, kapan fotosintesis dapat dilakukan. Nah, teman-teman bisa lihat paparan mengenai contohnya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, jelaskan beda rubrik penskoran yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Nah, mari kita jawab. Yang pertama yaitu rubrik analitik. Nah, yang mana rubrik ini yaitu menuntut pemberian skor untuk menilai komponen-komponen yang terpisah atau tugas-tugas individual yang berhubungan dengan kinerja yang dimaksud. Nah, rubrik analitik ini digunakan untuk memperoleh respon yang terfokus, yaitu untuk tugas dengan 1 dan 2 kemungkinan jawaban. Nah, penggunaan rubrik ini memiliki proses yang cukup lama dalam menentukan skornya, di mana setiap aspek memerlukan pemeriksaan secara berulang. Nah, penskoran mula-mula dilakukan atas bagian-bagian individual produk atau penampilan secara terpisah. Kemudian dijumlahkan skor individual itu untuk memperoleh skor
total. Nah, kelebihan dari penggunaan rubrik analitik yaitu memiliki tingkat ukuran balik yang lebih spesifik dan bermakna. Nah, rubrik ini digunakan dalam menciptakan profil tentang kekuatan dan kelemahan yang dinilai secara spesifik. Nah, itulah mengenai rubrik analitik. Selanjutnya rubrik holistik. Nah, yang mana rubrik ini memberikan skor untuk membuat penilaian tentang kinerja produk atau proses secara keseluruhan, tidak dari bagian-bagian komponennya. Jadi, rubrik ini memberikan skor secara keseluruhan kinerja peserta didik, yang mana penskoran tersebut dilakukan terhadap proses keseluruhan atau kesatuan produk tanpa menilai bagian komponen secara terpisah. Contohnya, rubrik untuk penilaian pada seminar, rencana penelitian dan hasil penelitian, dan menilai kompetisi Olimpiade Sains Nasional. Nah, itulah sekilas tentang soal nomor 3. Selanjutnya, kita masuk kepada soal nomor 4. Jelaskan beda antara bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Yang mana kita jawab bedanya yaitu yang pertama bobot. Bobot merupakan suatu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam suatu instrumen. Sedangkan skala merupakan salah satu bentuk pedoman pada observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan penilaian tingkah laku individual atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, untuk skor merupakan hasil dari pekerjaan menyekor atau memberikan angka yang diperoleh dari angka-angka setiap butir soal yang telah dijawab dengan benar dan juga mempertimbangkan bobot jawaban yang benar. Skor juga bisa dikatakan sebagai hasil pekerjaan men-skor atau memberikan angka yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka pada setiap butir item yang oleh testi jawab betul. Nah, inilah jawaban untuk nomor 4. Bisa dilihat pada paparan videonya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jelaskan beda alat evaluasi tes dan non-tes beserta apa saja alatnya. Mari kita jawab. Yang pertama yaitu alat evaluasi tes. Merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Alat evaluasi tes ini lebih bersifat kuantitatif karena sering digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar. Tes juga merupakan teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai item. Nah, teman-teman bisa lihat jawaban untuk mengenai alat evaluasi tes. Nah, macam-macam alat evaluasi tes berdasarkan prinsipnya sebagai alat perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Di sini ada tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, selanjutnya berdasarkan aspek psikisnya, yaitu ada tes inteligensi, kemampuan, sikap, dan kepribadian, dan hasil belajar. Selanjutnya dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes, yaitu ada tes individual, kelompok, dan untuk banyak dari segi pengajuannya yaitu ada tes tertulis, tes tulisan. Nah, itulah mengenai macam-macam alat tes. Selanjutnya non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Nah, teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan
penilaian yang tidak menggunakan tes. Nah, macam-macam alat evaluasi non-tes, yaitu yang pertama pengamatan. Nah, teman-teman bisa melihat apakah pengamatan tersebut atau kita kenal dengan observasi. Nah, yang kedua wawancara. Dan yang ketiga yaitu angket atau kuesioner dan sikap. Selanjutnya pemeriksaan dokumen. Nah, pengertian dari masing-masing alat evaluasi atau macam-macam alat evaluasi non-tes, teman-teman bisa lihat pada jawaban ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika tersebut yang telah Anda buat di kertas double folio tersebut. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6, jelaskan apa saja ciri tes yang baik. Nah, ciri tes yang baik menurut Suharsimi Aritonto 1997-5161 yaitu validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Jadi tes ini diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua yaitu reliabilitas, yang berasal dari kata reliability, yang mana berarti dipercaya, berketepatan. Jadi peserta didik berikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan. Nah, itulah mengenai tes yang baik. Selanjutnya yaitu tes yang baik itu harus objektivitas dan tidak mengandung unsur pribadi. Tes tidak objektivitas apabila tes itu dilaksanakan dan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem skor. Nah, selanjutnya praktikabilitas. Sebuah tes yang dikatakan memiliki hal tersebut yang tinggi apabila tes bersifat praktis. Tes ini mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan sesuatu yang diawali oleh orang lain, dan juga mudah dalam membuat administrasinya. Dan selanjutnya untuk ekonomis, harus ekonomis. Nah, pelaksanaan tes ini tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang sangat mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Nah, sedangkan menurut Mudjijo ada 4 ciri tes yang baik, yaitu validitas, reliabilitas, kemudahan, dan kepraktisan. Nah, itulah mengenai jawaban nomor 6. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal UTS nomor 7. Jelaskan apa perbedaan kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi. Lalu jelaskan masing-masing kemampuan tersebut terdiri dari kemampuan matematis apa saja beserta indikatornya. Nah, yang pertama kita jawab dahulu perbedaan loss dan host. Adalah yang loss ini kemampuan tingkat rendah, sedangkan host ini adalah kemampuan tingkat tinggi. Yang pertama loss adalah lower order thinking skill, yaitu kemampuan atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Loss memiliki tingkatan mudah. Sedangkan host yaitu higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan memiliki tingkatan sulit. Nah, selanjutnya jadi perbedaan loss dan host yaitu host sangat jauh berbeda dengan host karena dari pertanyaan host akan membuat kita benar-benar kritis dan hati-hati dalam menjawab. Kadang soal host ini juga bisa berupa pertanyaan jebakan yang seharusnya kita bisa menjawab, tetapi yang terjadi adalah sebuah kesalahan karena kita tidak berpikir secara hati-hati dan kritis dalam menjawabnya. Perbedaan lainnya dari kompetisinya. Yang pertama loss. Kita hanya melakukan 2 hal, yaitu
mengingat dan memahami. Sedangkan untuk host di sini kita melakukan 6 hal, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasikan, dan host yaitu kegiatan mental dan memecahkan masalah dalam tingkat yang lebih tinggi dan tingkat berpikir dasar. Nah, selanjutnya kemampuan tingkat rendah terdiri dari kemampuan matematis apa saja. Yang pertama, pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep ini juga termasuk kategori LOS, yang mana pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep yang telah dipahaminya dan mampu menerapkan konsep tersebut dalam situasi yang berbeda, serta pemahaman konsep yang dimiliki suatu kemampuan untuk mengembangkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang mana indikator dari pemahaman konsep yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklarifikasikan objek menurut sifat-sifatnya, dan memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dan menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur dan operasi tertentu. Dan selanjutnya mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Nah, selanjutnya komunikasi. Nah, komunikasi juga masuk kepada LOS, merupakan menurut Rombang dan Cair dalam Kohar 2011, yaitu komunikasi adalah menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ideal matematik. Sedangkan menurut Prayitno, komunikasi adalah otomatis suatu cara siswa untuk menyatakan, menafsirkan gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, atau demonstrasi. Nah, indikatornya yang pertama menurut Sumarmo 2012, menghubungkan benda nyata, gambar, atau persamaan ke dalam bentuk matematika. Memfokuskan situasi dan relasi matematika secara lisan atau tulis menggunakan bentuk aljabar, gambar, maupun persamaan. Nah, yang ketiga, mengubah kejadian nyata menjadi bahwa atau simbol matematika. Selanjutnya, mendengar, menulis, dan berdiskusi. Membaca hasil diskusi dan membuat pertanyaan sesuai. Merumuskan definisi dan generalisasi serta menyusun argumen. Nah, ada juga indikatornya menurut NCTM. Teman bisa lihat pada paparan videonya. Nah, selanjutnya kemampuan selanjutnya yaitu penalaran matematis. Nah, penalaran matematis juga termasuk LOS karena penalaran tentang objek matematik diperlukan menarik kesimpulan dan membuat suatu pernyataan yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenaran telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Indikatornya menarik kesimpulan logis, memberikan pekerjaan, tahap modal, fakta, sikap, hubungan, atau pola. Dan selanjutnya memperkirakan jawaban yang potensi solusi menggunakan pola hubungan, menggunakan lawan contoh. Selanjutnya untuk kemampuan tingkat tinggi yaitu atau HOTS yang terdiri dari kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecah masalah proses melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah adalah usaha mencari solusi dari suatu situasi yang dihadapi hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Indikatornya yaitu menyelidiki dan mengerti isi matematik, menerapkan dan menggabungkan strategi pemecahan masalah, mengenal dan merumuskan permasalahan situasi yang diberikan, menerapkan proses dan modal matematika untuk situasi nyata. Selanjutnya, kemampuan kritis. Kemampuan kritis juga masuk kepada HOTS.
kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk menyelesaikan masalah dengan berfokus pada langkah-langkah yang diambil secara teliti yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikatornya mencari pernyataan selalu dari pernyataan, mencari alasan, berusaha mengetahui informasi yang baik, mengenal masalah, menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah-masalah itu, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan. Selanjutnya, menganalisis data. Dan selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif juga termasuk kepada kemampuan tingkat tinggi, yang mana kemampuan kreatif adalah berpikir yang mengarah pada pemerolehan wawasan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam pemahaman sesuatu. Yang indikatornya yaitu exploring, inviting, causing, dan implementing. Dan selanjutnya yaitu literasi. Literasi adalah kemampuan dengan proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, melihat, dan mendapatkan kemampuan meningkatkan sumber daya manusia. Literasi menekankan pada kemampuan siswa untuk menganalisis, memberi alasan, dengan mengkomunikasikan secara efektif pada pemecahan masalah. Indikatornya yaitu merumuskan masalah dan pemecahan masalah menggunakan matematika dalam pemecahan masalah, menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah, dan mengevaluasi solusi dalam sebuah pemecahan masalah. Nah, itulah untuk jawaban nomor 7. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa bagian yang termasuk loss dan yang host. Yang pertama, loss. Bagian loss itu seperti pemahaman konsep, komunikasi, penalaran matematis. Nah, sedangkan untuk host atau kemampuan tingkat tinggi yaitu seperti pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.